Jamaah Majlis Kajian Fiqh Al-Qulub Taufiqi Hati Rahimakumullah. Pada senja ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang Al-Inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tingkatan berikutnya dari taubah atau taubat kepada Allah. Kita sudah jelaskan bahawa ada perbedaan antara taubah dengan inabah. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penyesalan atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, kemudian muncul rasa takut di dalam dirinya atas akibat dari perbuatan itu, farja'a, maka dia kembali kepada Allah, memohon agar diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan itulah taubat. Taubat bermakna penyesalan atas perbuatan maksiat, tekad tidak mengulang lagi, kembali kepada Allah meminta ampun karena apa? Makhafatan, ketakutan karena uqubah, karena hukuman yang akan menimpanya akibat dari kesalahan. Tetapi inabah lebih tinggi dari itu tingkatannya, di mana seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena alasan khauf, bukan alasan takut akan hukuman atas perbuatan maksiat, tapi lebih didorong oleh mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa gersang dirinya ketika dia menjarak dari Allah karena perbuatan maksiat dia. Dan itulah inabah. Dan apabila inabah itu sudah sering dilakukan oleh orang, taubat juga sering, maka jatuhlah dia kepada awwab, yaitu orang yang berulang kali, sehingga permohonan ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi berkait dengan kemaksiatan, tapi karena itu menjadi suatu kebiasaan dan kerinduan dan kenyamanan kalbunya. Itulah awwab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu termasuk orang yang awwabin. Karena itulah makanya beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat lebih dari 100 kali. Dan kita berkeyakinan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'asumun, terpelihara dari segala perbuatan kemaksiatan, apalagi dosa. Kalaupun ada, kalau itu bermakna tidak, sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ada jaminan ampunan untuk beliau atas dosa kalau memang beliau berdosa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang berakibat kepada dosa tersebut. Tetapi beliau berulang kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam satu riwayat lebih dari 100 kali. Nah, itulah awwab. Orang yang awwabun adalah orang yang istighfar itu menjadi pakaiannya, menjadi kebutuhannya, bukan hanya satu perbuatan yang dia lakukan sejenak kemudian dia lupa, tidak, tapi dia nyaman dengan istighfar itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita. Itu adalah sekilas tentang pembahasan kita pada pekan yang lalu. Di dalam kitab Manazilus Sairin disebutkan bahawa al-inabah, inabah itu memiliki saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, yaitu at-tadhakkur. Apa makna at-tadhakkur? Tadhakkur adalah di mana seseorang terperingatkan dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar.
Jadi orang yang bisa untuk mencapai tingkat munibun atau inabah adalah orang yang hatinya menempati posisi tadzakur, terperingatkan. Jadi orang yang tertutup kalbunya, orang yang tidak terperingatkan hatinya, tidak akan bisa, jangankan ke tingkat inabah, taubat pun kadang tidak bisa dia lakukan. Walaupun di hadapan matanya berulang kali peringatan dia lihat, walaupun kepada telinganya berulang kali disampaikan ayat-ayat Allah, tapi la yatadzakkar. Nah, perhatikan firman Allah dalam surah Qaf. Kata Allah, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Tabsirah, sesuatu penglihatan, pandangan yang terbuka dan peringatan untuk orang-orang, untuk hamba yang munib, yang mau berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang bisa mencapai tingkat inabah adalah orang yang bisa membuka kalbunya untuk terperingatkan oleh berbagai peringatan yang datang. Kalau ada orang yang menutup kalbunya, betapapun dinasihati, menapapun diperingatkan, tetapi dia tutup kalbunya sehingga dia tidak menyadari apa yang dimaksud dari nasihat dan peringatan yang tiba, orang tersebut tidak akan bisa sampai ke tingkat inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang betapa rumit dan beratnya hati untuk diajak tunduk kepada Allah, betapa beratnya hati untuk diajak cinta kepada ketaatan, betapa beratnya hati untuk diajak meninggalkan berbagai kelalaian masa lalu, persoalannya adalah orang tersebut la yatadzakkar, orang tersebut tidak terperingatkan, walaupun dia duduk di hadapan ulama sekalipun, walaupun dia dekat dengan seseorang yang alim sekalipun. Nah, dan itu merupakan syarat utama seseorang bisa mencapai tingkat inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Ghafir. Apa kata Allah? Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan tidak ada orang yang bisa terperingatkan melainkan orang yang berinabah kepada Allah, orang yang mau rujuk kepada Allah karena cinta kepada Rabbul Alamin. Bagaimana bentuk tadzakkur itu? Mari kita lihat. Ada peristiwa yang dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Kata Ibnu Mas'ud, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Qala qultu, kata Ibnu Mas'ud, aku berkata menjawab permintaan Rasul, aqra'u alaika, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya yang akan membacakannya kepada engkau ya Rasul? Bukankah Al-Quran itu kepada engkau turunnya? Qala, apa jawaban Rasulullah ketika itu? Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku menyenangi, menyukai untuk mendengarkan Al-Quran itu dari orang selain aku. Artinya aku ingin mendengarkan orang lain membacakannya kepadaku. Fa qara'tu alai suratun nisa. Qara'tu alai suratun nisa. Aku bacakan kepada Rasulullah surah An-Nisa, surah An-Nisa. Hatta balagtu, sampai aku kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kira-kira berapa ayat itu? 41 ayat. Di sekali mendengarkan bacaan Al-Quran 41 ayat. Awak 10 ayat saya dibaca imam,
Mungkin tababa pengana di belakang. Ayat keberapa nantinya kok? 41 ayat. Perhatikan Surat An-Nisa mulai dari Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang populer kalau orang sudah acara akad nikah, ni ayat ini muncul terus. Nah, terus bayangkan sekian halaman sampai pada ayat 41. Wa kaifa idza ji'na, bagaimana kalau kami datangkan untuk setiap umat itu ada syahidnya, ada saksinya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau atas saksi-saksi itu sebagai saksi pula. Ini adalah peristiwa di hari kiamat kelak, di mana setiap umat itu akan diminta ada yang bersaksi bahwa Nabi mereka, Rasul mereka telah menyampaikan risalah dari Allah. Setiap umat. Jadi umat akan datang nanti bergelombang umat demi umat dengan Nabi mereka. Ketika Nabi mereka ditanya, apakah engkau telah sampaikan pesanku, kata Allah, Nabi tadi berkata, Naam, qad ballaghtu. Benar ya Allah, saya telah sampaikan. Tetapi sebagian dari umat mereka ankaruh, mengingkari pernyataan Nabi mereka di hari kiamat itu. Tidak. Nah, ketika mereka mengingkari itu, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi tersebut, may yashhad alaik, siapa yang mau menjadi saksi atas engkau, atas apa yang telah engkau katakan itu. May yashhad, siapa yang bersaksi untuk engkau? Apa jawaban Nabi itu? Ummatu Muhammad. Yang akan bersaksi untukku adalah umat Muhammad, umat yang terakhir. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu adalah ummatan wasata supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Didatangkan umat Muhammad. Nah, kita insya-Allah akan menjadi saksi atas para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka telah menerima wahyu dari Allah dan mereka telah menyampaikan kepada kaum mereka masing-masing. Tapi kemudian kita ditanya, bagaimana kalian bisa bersaksi atas umat terdahulu yang kalian tidak ada bersama mereka? Kita kan tidak ada di zaman Nabi Musa. Kita tidak ada di zaman Nabi Isa, kita tidak ada di zaman Nabi Ibrahim, kita tidak ada di zaman Nabi Nuh. Tapi kita bisa bersaksi. Tentu kita akan mengatakan kita bersaksi karena apa? Karena kita mendapatkan kabar yang kita yakini, berita yang kita imani kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik melalui Al-Quran yang turun kepada beliau maupun melalui sunnah yang beliau sampaikan. Ketika kita menjawab demikian, maka didatangkan oleh Allah saksi terakhir, mana Muhammad. Nah, itulah yang dimaksud, fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin syahidan. Bagaimana apabila kami telah datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat itu ada saksinya, wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau atas mereka itu sebagai saksi pula. Nah, ketika Nabi SAW mendengarkan ayat itu dan bagaimana kelak tugas beliau
di hari akhir begitu beratnya. Apa kata Nabi? Amsik. Dalam riwayat lain, hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Cukuplah wahai Ibnu Mas'ud, hentikan sampai di situ. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena wibawa dan penghormatan kepada Rasul, dia tidak berani menatap wajah Rasul secara langsung. Tapi ketika Nabi mengatakan hasbuka, amsik, tahanlah, cukuplah sampai di situ, diangkat kepalanya oleh Ibnu Mas'ud dan beliau memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terlihat? Fa idza ainahu tadrifan. Ketika itu terlihat dua mata Nabi meneteskan air, menyucurkan air mata. Inilah tadakkur. Ini yang dikatakan dengan tadakkur. Bagaimana seseorang terperingatkan oleh peringatan. Nah, tapi tentu tidak semua orang bisa seperti itu.